Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel ini di Paradigma 45, sahabat Paradigma 45 sebangsa setanah air. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Baik sahabat Paradigma 45, pada kesempatan ini saya akan menampilkan sebuah video yang cukup luar biasa untuk kita simak bersama-sama, yaitu masih berhubungan dengan diskusi yang dilakukan di kediaman dari Gus Fatwer kemarin, yang di mana ada seorang bapak atau seorang kiai yang kemudian membeberkan soal bagaimana ungkapan-ungkapan yang pernah disampaikan oleh oknum-oknum para habaib ini terkait dengan bahwa kalau kita kemudian melawan mereka atau dalam artian tidak mengakui mereka sebagai zuriat dari baginda Nabi Muhammad SAW, maka doktrin dari para habaib ini bahwa kita akan kualat dan kena azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Pak Ukit Harto ini kemudian mengungkapkan bahwa tidak ada hal-hal yang seperti itu, kemudian bahwa kita akan kualat ketika misalnya kita tidak mengakui mereka sebagai zuriat dari baginda Nabi Muhammad SAW, karena memang bahwa oknum-oknum para habaib dari Bani Alawi ini bukanlah zuriat dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Pak Ukit Harto kemudian menjelaskan bahwa urusan mati itu adalah urusan dari Allah Subhanahu wa taala dan malaikat yang kemudian akan mencabut nyawa kita ketika misalnya ajal kita telah tiba. Jadi menurut Pak Ukit Harto ini bahwa tidak ada urusan kualat atau tidak kualat terhadap kelompok dari Bani Alawiyin atau Ba'alawi ini, oknum-oknum habaib ini yang selalu kemudian menyampaikan doktrin-doktrin bahwa kalau kita tidak taat dan tidak nurut kepada mereka sebagai cucu Nabi yang mengaku hari ini, maka kita akan kualat terhadap mereka. Nah, seperti apa ungkapan selengkapnya dari Pak Ukit Harto ini? Mari kita simak dan kita saksikan berikut ini. Saya terinspirasi daripada langkah-langkah guru bangsa Gus Dur. Saya itu termasuk Gus Durian. Saya kemarin sebelum COVID, pertengahan COVID itu Mbak Yeni, tapi nggak bisa ketemu karena masih di lockdown itu. Saya tuh hanya sedikit ngambil hikmah pada Gus Dur tentang keberanian beliau, dan untuk merevisi pemahaman tentang kualat. Lewis kualat, Gus Dur kualat dhisik apa? Rijek itu teroris lokal. Tapi nyatanya Gus Dur gak kualat. Jadi ojo sampean diweden-wedeni doktrin kualat terus sampean mengkuret, akhirnya jadi dongos, mempermalukan. Sampean leluhure wong Jawa masih sampean trah tani, sampean trah berdagang, sampean trah apa wae wong Jawa kuwi mesti makarya. Sebab wis dadi falsafah yen ora obah ora mamah, ngono lho. Itu kita juga pakai ayo podo ubah gawe sejarah, ojo jadi penonton sejarah. Kita ukir, kita bikin sejarah, iso di napatilas lah, enek aku napatilas kowe gaweane napatilas, tawe kowe ra ndek tilas. Putumu ra iso nilas lat bapakmu asarmu, asarohum. Maka kita bikin asar, kita bikin sejarah sendiri, sejarah yang baik untuk bisa ditiru anak cucu kita. Kita bagian sejarah usaha ini, ojo jadi penonton, gaweane tepuk. Wakeh tunggale ngono kuwi. Jiwa satria wani bikin sejarah sendiri, mbongko dadine. Itu semangat Gus Dur. Kenapa saya ambil Gus Dur dari semangat itu? Awake dhewe gen wani, ojo wedi didoktrin kualat. Karena urusan kualat itu apa jari Gusti? Belum kira wong pawuke tok wedi diancam, engko tak bunuh lho, engko tak mati. Apa jawabnya Gus Dur waktu mau diancam bunuh? Emang gue pikirin nyawa gak di sapa? Nah, selesai. Bener tak Jawa gak di sapa? Layas takiru akan wala tak dimunrah. Ora iso diakhir, ora iso dimunduri mati. Lek kudu mati hari ini, yo mati. Wong akeh sahabat sing pengen mati syahid, ternyata sedone tenggen tempat tidur. Jadi lek kudu mati ki yo saiki mati, mula kok diancam ajeng diculik yo tak tunggu malan.
Sebab apa? Lah aku wong tauhid ngerti kok mati ki dudu urusanmu. Nanging kowe malaikat Jibril, Jibril. Wis oleh mandat saka Gusti Allah. Diancam takut, engko tak culik, engko tak sniper tuh kan. Kowe iki salah. Sing nyekel uripmu. Maka dalam perjuangan ini maka takut niku monggo kita singkirkan. Masih diintimidasi, masih ancam gagas urip kuning tangane Gusti Allah. Ini akan menimbulkan keberanian. Guru saya Mbah Sirot, Mbah Lim itu beliau mungkin badannya kecil, semacam Mbah Mufid, badannya kecil, tapi keberaniannya siapa yang meragukan? Karena apa? Pegang tauhid. Itu. Iya, Mbah Lim juga seperti itu. Padahal saya kalau sowan Mbah Lim itu nek-neki. Tapi kalau seneng dengan dinek-nek oleh beliau. Kowe wong pinter, aku bodoh. Bukti ngoten iki ngono kula pramang. Kula nangis. Nangis iku kula saking pondok saya mlaku ten sampai Karanganyar gak kroso padahal ten mriki kita nggo bisi sok. Tapi karena apa? Itu rasa menimbulkan energi spiritual. Energi spiritual yang tinggi yang bisa membangkitkan apa sing isap gak dinyono-nyono awake dhewe iso nglakoni. Tapi kita itu biasanya energi spiritual itu muncul lek wis dunya utang. Tidak bisa mengelola energi spiritual itu muncul sendiri. Kepepet lah muncul kaya maling buya melompat nageri soh prasane duwe ilmu kedayaan itu energi spiritual muncul. Wah kita sing sedang halu ilmu mabur itu energi spiritual yang dikelola oleh para pendekar-pendekar akhirnya jadi ilmu yang macam-macam itu. Ini kan ilmunya pendekar itu pendekar Mbah Lim pendekar Mbah Lim Mbah Yai Mufid pendekar itu tahulah ilmu seperti itu. Sing kula harapkan cuma niku monggo sareng-sareng kita berjuang dan perjuangan kita terus terang kalau merungkapkan Ba'alwi niku min jumlati perjuangan kita. Bagian daripada perjuangan kita yang terbesar adalah mengangkat harkat dan martabat identitas bangsa kita yang sudah mulai dihancurkan oleh mereka. Dan tujuan gensennya panjenengan sebelumnya sampun tahu ingin menguasai kebudayaan kita dengan didegrasasi nilai-nilai dikafirke, disirike, dipinake. Jadi pergerakan laskar-laskar niku yang enten-enten niku wani maju bentengi. Bukan masalah urusan Bali saja yang kita urusi, masalah niku kita jadi biar kita tidak ragu. Untuk masyarakat kita sing kundangan ya tetep wani kundangan, sing suran ya tetep wani suran, sing wayangan ya tetep wani wayangan, ora wedi dilok-lokno, ora wedi dipitnah-pitnahno, ora wedi dikutuk. Yang diceritakan beliau itu nyata tentang Tawangmangu Mondosio namanya sampai kena walake mana jenengan ingat nggak tragedi Lawu longsor hebat itu oleh orang-orang tua spiritual dinisbatkan akibat daripada kelakuan para Washington laskar Rochester niku yang mempersekusi adat itu akhirnya marah, bumi yang bergerak tidak terima, akhirnya Lawu loros menghabiskan nyawa berapa itu. Niku oleh orang anu niku kepala. Ya, saya kira telah kita saksikan bersama di mana Pak Ukit Harto ini kemudian menjelaskan kepada kita soal doktrin yang selama ini beredar di masyarakat, terutama di kelompok para muhibin dari Bani Alawi ini yang hari ini betul-betul telah termakan oleh doktrin-doktrin sesat dari kelompok Bani Alawi yang mengatakan bahwa kalau kemudian kita tidak taat dan tidak patuh terhadap perintah dan apa yang kemudian mereka perintahkan kepada kita, maka kita akan kualat. Karena memang selama ini selalu menyampaikan doktrin bahwa Bani Alawi ini adalah cucu dari baginda Nabi Muhammad SAW. Walaupun pada saat ini kenyataannya ternyata doktrin-doktrin itu hanya doktrin yang kemudian ingin mendapatkan pengakuan dan ingin dipuja-puja di negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, kenyataan-kenyataan ini kemudian dirungkat oleh
tesis dari Ki Haji Madudin Al-Bantani, dan alhamdulillah kepercayaan masyarakat sudah mulai terkikis sedikit demi sedikit, dan sudah ada beberapa kemudian para muhibin dari kelompok Bani Lewili yang tersadar bahwa doktrin yang mereka sampaikan selama ini adalah doktrin-doktrin yang tidak berdasar dan tidak berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Terlebih soal doktrin bahwa kalau kita tidak taat kepada mereka, itu kemudian kita akan kualat dan akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Pak Ukit Harto kemudian menjelaskan tadi bahwa soal kualat dan soal hidup dan matinya kita itu tidak bergantung kepada mereka yang hanya mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi atau kepada kelompok Bani Alawi, namun itu tergantung dari Allah Subhanahu wa taala kapan kemudian kita akan dipanggil olehnya melalui para malaikatnya. Ya, saya kira itu adalah ketentuan-ketentuan yang kemudian tidak bisa kita lawan. Apa yang disampaikan oleh Pak Ukit Harto ini bahwa memang soal hidup dan mati itu bergantung kepada kapan ajal kita dan kapan kita akan dipanggil Allah Subhanahu wa taala dan akan dijemput oleh malaikat-malaikat dari Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi bahwa tidak tergantung pada apa yang disampaikan, apa yang menjadi doktrin dari Bani Alawi ini, bahwa kalau kita kualat maka kita akan dikena atau diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu hanya doktrin-doktrin yang kemudian menyesatkan dan tidak masuk akal dan tidak berdasar apa yang mereka kelompok Bani Alawi sampaikan selama ini. Untuk itu mari terus kita saksikan di channel ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.